Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indianti SSI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada pada materi kelas 8 semester 2 yaitu lingkaran. Pokok bahasan kita hari ini adalah lingkaran, di mana kita akan belajar tentang definisi dari lingkaran itu sendiri. Lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama disebut dengan jari-jari, sedangkan titik tertentu disebut sebagai pusat lingkaran. Pusat lingkaran biasanya dia akan berada pada tengah-tengah lingkaran. Kita perhatikan, kenapa kita harus belajar lingkaran, anak-anak? Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali benda-benda yang kalau kita amati secara seksama, dia akan berbentuk lingkaran. Misal, kita perhatikan roda. Baik itu roda sepeda motor ataupun roda sepeda, kalian lihat, bentuk utamanya itu adalah sebuah lingkaran. Berikutnya, kalau di rumah kalian ada yang namanya kepingan CD. Perhatikan, kepingan CD itu juga berbentuk lingkaran. Kemudian ada lagi, kalau di suatu pasar malam, anak-anak ya, di suatu pasar malam itu ada yang namanya komedi putar, yang berputar, itu juga merupakan contoh bentuk dari lingkaran. Berikutnya, benda yang berbentuk lingkaran lagi adalah cincin. Kalian perhatikan, gambar cincin itu adalah salah satu benda atau salah satu contoh benda yang ada pada sekitar kita yang dia terbentuk dari bangun lingkaran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran, apa saja yang ada pada lingkaran. Kita mulai, yang pertama itu adalah titik yang ada pada lingkaran, yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, diperhatikan ini gambarnya. Nah, ini diberi huruf O. Titik O ini disebut sebagai pusat lingkaran. Ya, karena dia adalah titik yang berada pada tengah-tengahnya lingkaran. Maka dia disebut sebagai pusatnya lingkaran. Titik pusat lingkaran. Unsur yang kedua, kita lihat di sini, ini adalah diameter. Nah, ini ada garis ya, garis A, garis B, ada titik A, titik B, kita tarik garisnya, dia melewati titik pusat O, maka garis AB ini disebut sebagai diameternya. Jadi, diameter atau garis tengah lingkaran yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Jadi, syarat dari sebuah diameter dia harus melewati pusat lingkaran. Ketika dua garis yang ditarik dari keliling lingkaran di sini kita hubungkan, tetapi dia tidak melewati titik pusat, maka dia tidak bisa disebut sebagai diameter. Jadi syarat diameter dia harus melewati titik pusatnya lingkaran. Berikutnya itu adalah busur. Busur, kalian perhatikan. Busur adalah garis lengkung. Garis lengkung. Perhatikan di sini. Di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Maka lengkungan dari A ke B ini disebut sebagai busur. Lengkungan atau garis lengkung dari A ke B ini disebut sebagai busur. Garis lengkung AB disebut busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Di bagian yang melengkung ini ya anak-anak ya, ini namanya garis busur atau disebut sebagai busur.
Ini adalah busur lingkaran. Kita nanti akan menyebutnya sebagai busur AB. Kenapa disebut busur AB? Karena di sini titiknya diberi nama titik A dan titik B. Sehingga kita tinggal menamakannya sebagai busur AB. Kita lanjutkan. Kita masuk pada unsur lingkaran berikutnya, yaitu tali busur. Kalian perhatikan, di sini ada titik A pada keliling lingkaran, kemudian ada titik C pada keliling lingkaran, dia tidak melewati titik pusat. Ya, maka garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B pada lingkaran itu disebut sebagai tali busur. Sehingga bisa kita definisikan, tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Apa bedanya tali busur dengan diameter, anak-anak? Ya, kalau tali busur itu tidak melewati titik pusat. Tetapi kalau diameter itu harus melewati titik pusat. Dua-duanya itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tetapi kalau diameter dia punya syarat tambahan, harus melewati titik pusat. Sementara kalau tali busur dia tidak melewati titik pusat. Sembarang titik yang ada pada keliling lingkaran kemudian dihubungkan oleh sebuah ruas garis, maka itu disebut sebagai tali busur. Berikutnya, kita masuk unsur lingkaran yang disebut sebagai juring. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari OC dan OB serta busur BC. Nah, sehingga karena juring ini merupakan suatu daerah anak-anak, nanti kita bisa menghitung luasannya. Luasan dari juring ini. Di syarat dari sebuah juring, dia harus dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jari-jarinya adalah jari-jari OC dan jari-jari OB. Juga dibatasi oleh sebuah busur. Busur tadi adalah garis lengkung. Di sini garis lengkungnya adalah garis lengkung BC atau busur BC. Ya, saya ulangi sekali lagi. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Nah, pada gambar yang ada ini, maka juringnya disebut sebagai juring COB. Juring COB dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari CO dan jari-jari OB, serta dibatasi oleh sebuah busur, yaitu busur BC. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng, ini perhatikan, daerah yang diarsir ini namanya tembereng. Bedakan dengan yang tadi ya anak-anak. Tadi kalau daerah yang diarsir di bagian sini, ini kursor saya, itu namanya juring. Tetapi kalau yang di sini ya, ini namanya tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah juring. Nah, tadi ruas garis AB itu kan namanya tali busur. Sedangkan garis lengkung AC itu namanya adalah busur. Sehingga daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur itu disebut sebagai tembereng. Dibedakan dengan juring tadi ya anak-anak ya. Kalau juring tadi dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Kalau tembereng dia dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur. Nah,
Itu adalah unsur-unsur dari lingkaran ya anak-anak ya. Kita masuk pada submateri berikutnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menemukan nilai pi. Di SD dulu mungkin kalian sudah pernah diajari sama Bapak Ibu guru kalian. Diajari, anak-anak, pi itu nilainya adalah 3,14. Atau anak-anak, pi itu nilainya adalah 22/7. 22/7. Tanpa pernah kalian tahu dari mana angka itu. Nah, hari ini kita akan mencoba membuktikan dari mana asalnya sebenarnya nilai pi 3,14 atau pi 22/7. Kalian bisa melakukan kegiatan berikut ini. Diperhatikan. Langkah yang pertama, buatlah lingkaran. Kalian gambar sebuah lingkaran ya anak ya. Dengan jari-jari adalah 1 cm. Kemudian lingkaran yang kedua jari-jarinya adalah 1,5 cm. Jari-jari yang lingkaran ketiga adalah 2,5 cm. Jari-jari lingkaran yang ketiga adalah 3 cm. Dan jari-jari lingkaran yang kelima itu adalah 3 cm. Nah, setelah kalian menggambar lingkaran dengan jari-jari yang sudah ditentukan tadi, nah, kalian nanti bisa menghitung diameter. Kolom berikutnya ini anak-anak, ini adalah diameter. Kira-kira dari mana kita dapatkan diameter itu? Dari mana anak-anak? Iya, betul. Diameter itu diperoleh dari 2 kalinya jari-jari. Jadi di depan kita sudah belajar tentang unsur-unsurnya lingkaran ya anak-anak ya. Kita sudah mengenal yang namanya diameter. Diameter itu adalah gabungan dari 2 jari-jari. Ya, sehingga diameter kita peroleh, nanti kita isikan di sini. Nah, isikan di sini. Ya, atau kalian bisa mengukur diameter masing-masing lingkaran dengan menggunakan penggaris. Kalau kalian tidak mau menggunakan rumus, maka kalian bisa menggunakan penggaris. Tapi kalian harus ingat, untuk menghitung atau untuk mengukur diameter menggunakan penggaris, ingat garisnya harus melalui titik pusatnya lingkaran. Ya, harus melalui titik pusatnya lingkaran. Langkah berikutnya, kalian hitung kelilingnya. Ya, cara mengukur keliling, nanti kalian bisa menggunakan rumus. Mungkin dulu sudah pernah diajari di SD. Atau kalau tidak mau, berarti sekarang dilihat di sini. Mengukur keliling masing-masing lingkaran dengan menggunakan benang cahaya, dengan menggunakan benang. Benang ini kita tempelkan pada bagian tepinya lingkaran. Bagian tepinya lingkaran. Nanti bagian tepinya kita tempelkan dengan benang. Nah, kemudian benang yang terbentuk itu kita ukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Maka nanti kita akan mengisikannya di bagian keliling ini anak-anak ya. Nah, di bagian keliling ini. Nah, semua proses dengan cara yang sama, nanti silahkan diisi seperti ini. Nah, kemudian nanti kita catatkan di sini. Nah, kita catatkan kelilingnya berapa, diameternya berapa. Nah, kemudian nanti kalau sudah ketemu keliling berapa, diameter berapa, langkah berikutnya itu adalah membagi keliling dengan diameter. Kita bagi. Kalau di situ nanti ukurannya kalian tidak pas ya anak-anak ya, karena ini kalian menggunakan garis bantu yaitu dengan menggunakan benang, mungkin ada ketidaktepatan nilai, maka nanti kalian di sini akan menemukan angka-angka koma. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Nah ini pada kolom yang keempat nanti silakan menghitung keliling dibagi dengan lingkaran. Nah, kalau sudah ketemu keliling dibagi dengan lingkaran, maka itulah anak-anak yang disebut sebagai nilai pi. Ya, nanti nilai pi itu akan ketemu sekitaran 3,14. 3,14 sekian. Nah, itu nanti kita jadikan pembulatannya menjadi 3,14. Nah, itulah anak-anak cara untuk menemukan nilai pi yang dulu mungkin ketika di SD dulu kalian itu hanya
dapat atau hanya terima dari guru-gurunya, itu langsung ditentukan. Pi itu anak-anak nilainya 3,14 tanpa kalian diajari bagaimana atau bagaimana cara menentukan nilai Pi kok bisa ketemu 3,14. Hari ini kita sudah belajar ya anak-anak ya, cara untuk menentukan nilai Pi. Kita lanjutkan. Nah, di sini hasil pengukurannya. Nah, ini anak ya. Kelilingnya misalkan dari ini, misalkan ini anak-anak ya, mungkin nanti penghitungan kalian tidak pas dengan di sini, mungkin ya. Kelilingnya mungkin karena tadi penghitungannya dengan benang, mungkin tidak pas, ini nilainya tidak pas sekian, tidak apa-apa. Nanti ini nanti akan berselisih 1 atau 2 di belakang koma, jadi tidak terlalu ngefek. Nah, ini sekarang perhatikan di sini. Kita kembali lagi ya. Oke. Itu ya. Nah, dari hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, kita dapat menentukan pula keliling suatu lingkaran. Tadi kita sudah menemukan nilai Pi, sekarang kita akan belajar untuk menentukan rumus dari keliling lingkaran. Nah, ini aja ya. Pada kegiatan tersebut, telah didapat nilai keliling dibagi dengan diameter, itu disebut sebagai konstantanya Pi atau nilainya Pi. Nah, karena keliling dibagi lingkaran itu sama dengan Pi, maka dapat kita ubah keliling sama dengan Pi kali D atau ditulis Pi D. Nah, dan karena panjang diameter tadi adalah 2 kalinya panjangnya jari-jari atau ditulis D sama dengan 2 kali R, sehingga nanti rumus dari keliling lingkaran bisa juga dituliskan dengan keliling sama dengan 2 pi R. Nah, ini anak-anak yang dikasih kotak. Ini adalah rumusan cara kita untuk mencari keliling berdasarkan rumus menghitung nilai Pi yang kita temukan di depan tadi. Ya, lanjut. Kita akan belajar pada materi berikutnya, itu adalah kita akan belajar menentukan rumusnya luas lingkaran. Nah, kita praktek lagi ya anak-anak ya. Nah, kita praktek lagi. Caranya diperhatikan. Yang pertama, kita membuat lingkaran dengan jari-jari 10. Nah, ini contoh gambarnya sudah ada di sini. Ini adalah lingkaran dengan jari-jari 10. Kemudian, lingkaran yang sudah terbuat ini kita potong menjadi 12 bagian yang sama besar dengan cara membuat 12 juring dengan masing-masing sudut pusatnya adalah 30 derajat. Nah, ini sudah kelihatan ini ya. Ini adalah masing-masing juring. Masing-masing juring. Untuk membedakannya saya beri warna yang berbeda. Satunya saya beri warna kuning, satunya saya beri warna hijau. Ini supaya kita membedakan anak-anak ya, bisa membedakan juring-juring yang sudah kita buat. Nah, memberikan warna kuning dan hijau pada masing-masing juring. Nah, masing-masing nanti ada 6 warna hijau dan ada 6 warna kuning. Nah, itu ya. Setelah itu kita potong-potong anak-anak. Masing-masingnya sesuai dengan ukuran juring-juring di sini kita potong. Kita potong-potong nanti ya. Kita potong-potong sesuai dengan ukuran juring di sini. Nah, nanti berikutnya kita akan membagi salah satu juring yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini ya, setelah kita tadi memotong menjadi juring-juring, nah salah satu juring ini kita potong kembali menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, sehingga nanti akan terbentuk potongan-potongan juring serta salah satu juring yang hijau tadi yang sudah kita pecah menjadi 2. Nah, kita gunting ya anak-anak ya. Kalau kita sudah mengguntingnya, maka juring-juring yang sudah kita gunting itu kita buat seperti ini. Nah, kita tempelkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sekilas seperti bangun apa ya anak-anak ya? Kalau kalian perhatikan ini. Lingkaran tadi kalau kita potong-potong sesuai dengan juringnya, ternyata dia membentuk bangun apa? Iya, betul. Bangun persegi panjang. Jadi kelilingnya, luasnya lingkaran itu bisa kita turunkan rumusnya itu dari rumusnya
luas persegi panjang. Oke, ya. Nah, ini sama. Seperti tadi ya, luas persegi panjang. Oke, perhatikan bahwa bangun yang mendekati persegi panjang tersebut, panjangnya sama dengan setengah lingkaran. Setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran. Atau 3,14 dikalikan 10 sama dengan 31,4. Dan lebarnya itu sama dengan jari-jarinya lingkaran. Itu ya anak ya. Nah, dengan demikian kita nanti bisa menarik kesimpulan di bagian akhir di sini ya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah PR dikalikan dengan R. PR dikalikan dengan R. PR itu dari mana anak-anak? Dari setengahnya lingkaran tadi. Nah, setengahnya lingkaran. Sedangkan R ini tadi dia berfungsi sebagai lebarnya. Nah, nih ya, sebagai lebarnya. Atau nanti bisa kita buat, kalau misalkan di situ kita tidak menemukan R-nya, tetapi yang ada adalah diameternya, maka nanti kita masukkan rumusnya pi kali setengah diameter kuadrat, atau nanti dirumuskan pi kali 1/4. Nah, ada 1/4 di sini ya. 1/4 di sini hasilnya dari mana? Dari 1/2 kuadrat ini. Ya, 1/4 R pangkat 2. Ya. Ya, 1/4 dari D pangkat 2, bukan R pangkat 2, tapi 1/4 dari D pangkat 2. Oke, anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan materi kita hari ini. Jadi, kita hari ini sudah belajar apa itu definisi lingkaran, apa saja unsur-unsur dari lingkaran, bagaimana kita menemukan nilai pi, bagaimana kita menghitung keliling lingkaran, menurunkan rumus keliling lingkaran, dan bagaimana kita menentukan luas lingkaran. Itu ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.